Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, saudara-saudariku yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang Allah berkahi, dan mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa dengan mudah dan baik menyebarkan dan menerapkan ilmu tersebut dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang pertama tadi kita sudah membahas tentang 4 kaidah ya yang berkaitan dengan keadaan kaum musyrikin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tujuan kita mengetahui 4 kaidah tersebut agar kita bisa menjauhi keadaan itu, sehingga kita selamat dari kemusyrikan, selamat dari kesyirikan yang mereka lakukan. 4 kaidah tadi apa? Yang pertama adalah bahwa kaum musyrikin mereka juga percaya, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka, bahwa Allah taala Rabb mereka, Allah yang mengatur mereka. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Ya. Tapi itu tidak cukup. Itu tidak cukup. Yang didakwakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Yang kedua apa tadi? Bahwa tujuan mereka ketika melakukan kesyirikan adalah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah dan agar mereka mendapatkan syafaat dari orang-orang yang mereka sembah atau dari sesembahan-sesembahan itu. Niat yang baik itu tidak menjadikan perbuatan mereka menjadi dibolehkan oleh syariat. Tetap saja karena itu kesyirikan, tetap menjadi sesuatu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga apa tadi? Bahwa kaum musyrikin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berbeda-beda sesembahannya. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah para nabi, ada yang menyembah orang-orang saleh. Tapi itu tidak menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeda-bedakan mereka, sama saja. Mereka semuanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat apa tadi? Bahwa keadaan kesyirikan orang-orang di zaman kita lebih parah daripada kesyirikan orang-orang di zaman dahulu. Kalau kesyirikan orang-orang musyrik di zaman dahulu itu ketika keadaannya lapang saja. Ketika keadaan genting, mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang di zaman ini. Walaupun keadaannya genting, ya, mereka
tetap melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dipanggil-panggil oleh mereka ketika keadaan genting bukan Allah, tapi orang-orang yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Empat hal ini yang sangat mendasar ini harus kita ketahui dan kita harus menjauhi semuanya agar kita benar-benar dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jeratan kesyirikan. Baik. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah 6 dasar di dalam Islam yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjelasan yang sangat gamblang. Tapi ternyata orang-orang yang sangat cerdas pun banyak yang salah dalam 6 hal ini. Jadi di sana ada 6 perkara yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjelasan yang sangat gamblang, penjelasan yang sangat jelas. Tapi ternyata banyak orang yang jenius pun ya mereka salah dalam 6 perkara tadi. Baik. Beliau beri nama tulisan ini atau kitabnya ini dengan tulisan dengan nama Sittatul Usul. Sittatul Usul. Jadi 6 perkara yang sangat mendasar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Min a'jabil 'ujab wa akbaril ayat ad-dallati ala qudratil malikil ghallab sittatu usulin bayyanaha Allah ta'ala bayanan wadihan lil 'awam fawqa ma yadhunnu adh-dhannun thumma ba'da hadha غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. Termasuk di antara hal yang paling mengherankan dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan akan sifat Allah yang maha mengalahkan segala sesuatu adalah 6 perkara yang sangat mendasar yang telah Allah jelaskan dengan penjelasan yang sangat gamblang bagi orang awam. Tapi setelah itu banyak orang-orang yang cerdas, orang-orang yang jenius salah dalam 6 perkara tersebut. Penjelasannya di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah Nabi Muhammad SAW sudah sangat banyak. Tapi ketika Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki banyak orang yang salah dalam hal tersebut, maka itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Walaupun sudah dijelaskan dengan penjelasan yang sangat banyak, penjelasan yang sangat gamblang, ketika Allah menghendaki banyak yang salah, akhirnya banyak yang salah dalam hal ini.